arus kritik yang memang bersama rakyat marah dan protes. Negara dibajak oleh satu kelompok keluarga yang sangat bernafsu, yang hampir prakteknya bukan dalam ruang demokrasi. Ini hutan rimba, ini kebun binatang. Di mana kekuasaan yang begitu full disimpulkan oleh rakyat, diselewengkan, diselundupkan oleh kekuasaan untuk memelihara, menghidupkan, menternak putra-putranya, mengambil peluang kekuasaan secara tidak wajar, tidak etis, tidak moral. Karena Masya Allah Pak. Naudzubillah, naudzubillah. Saya kurang setuju, kurang sependapat dengan yang dikatakan oleh Pak Assegaf ini ya, karena presiden kita, Presiden Jokowi itu disama-samakan dengan gerombolan yang ada di kebun binatang ya. Yang mana Pak Assegaf ini mengatakan bahwa terus mengembangbiakkan. Masya Allah. Tolonglah jangan membuat narasi-narasi yang seperti itu, Pak. Jadi kalau misalkan dikatakan adalah Pak Presiden Joko Widodo itu melakukan dinasti politik, saya rasa sebenarnya yang dinamakan dinasti politik itu oke lah, karena di segelintir keluarga Pak Jokowi. Namun perlu digarisbawahi juga oleh masyarakat bahwa Mas Gibran jadi wapres dan terpilih itu juga dipilih oleh rakyat Indonesia kurang lebih dari 51% yang memilih Mas Gibran. Bayangin, populasi penduduk Republik Indonesia itu ada sekitar 290 juta jiwa. Artinya separuh memilih Mas Gibran. Kalau misalkan tidak senang dengan Presiden Jokowi, ya tidak harus membuat narasi-narasi kontroversi lah. Ini dinasti politik kayak ini apa kayak. Tapi faktanya hari ini memang Mas Gibran dipilih oleh rakyat. Kalau misalkan tidak senang dengan Mas Gibran Raka Buming Raka, ya tidak harus dipilih di Pilpres kemarin. Jangan dipilih lah. Ya. Jadi mari kita lihat, kita support terus pemerintahan ini. Pak Prabowo Subianto, Mas Gibran Raka Buming Raka, kita izinkan, kita biarkan dulu bagaimana dia memerintah. Ya. Bagaimana dia memberikan kebijakan-kebijakan yang terbaik. Ini masih belum dilantik, Mas Gibran masih belum dilantik, Pak Prabowo belum dilantik. Ini hujatan sudah di mana-mana, narasi-narasi liar sudah di mana-mana. Kembali lagi kepada Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo 10 tahun memimpin. Kenapa baru sekarang? Kenapa dari kemarin-kemarin tidak ada tuh narasi-narasi dinasti, narasi-narasi nepotisme, dan sebagainya. 10 tahun loh lamanya Presiden Joko Widodo. Dari 2014. Ya, kenapa baru sekarang? Jadi saya rasa, ayolah kebencian-kebencian kita kepada Presiden Joko Widodo sudahi. Kita fokuskan menatap masa depan Indonesia yang lebih cerah. Ya kalaupun ada kebijakan-kebijakan yang salah, satu atau dua itu biasa. Namanya juga manusia, sifatnya adalah salah. Tapi minimal Pak Presiden Joko Widodo ini sudah melakukan yang terbaik, ada baiknya juga. Tidak selalu salah. Begitu. Ya kalau persoalan banyak kok anak muda di Indonesia ini yang berprestasi, kenapa kok tidak jadi wapres? Ya.
ada banyak narasi seperti itu. Ya kita mulailah, kita mulai belajar politik dari bawah. Seperti saya, misalkan saya kan bukan anak presiden. Dan saya juga tidak punya pengalaman di dalam kepemerintahan. Saya tidak punya pengalaman memerintah di desa, di daerah, di kabupaten, di provinsi. Saya masih belum punya pengalaman itu. Ya nggak bisa saya dipilih menjadi wakil presiden. Kan gitu. Jadi harus mulai dari bawah dulu. Kalau misalkan mau terjun di dunia politik. Pernyataan Pak Ali Assegaf ini saya rasa sangat berlebihan sekali ya. Ya, ayolah Pak, kebencian-kebencian kita kurangi. Kita sebagai rakyat, sama-sama sebagai rakyat Indonesia, kita pasti ingin melihat Indonesia itu lebih baik dari kemarin. Perlunya kita terus mendorong bagaimana struktur ekonomi Indonesia, bagaimana struktur politik yang ada di Indonesia ini lebih baik. Siapa yang akan mengawasi? Ya kita semua. Kalaupun nanti di masanya Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran ini ada banyak kekeliruan, ada banyak kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat, saya rasa ini perlu untuk dikritiki. Tapi kalau Presiden Joko Widodo ini sudah hampir punah jabatannya selama 10 tahun, baru hari ini dihujur kalau tidak mementingkan rakyat dan sebagainya. Lalu 10 tahun yang sudah lalu itu mau diapakan? Pembangunan kota, pembangunan desa, pemerataan yang ada di Republik ini. Saya rasa itu jangan sampai dilupakan juga ya, hal-hal yang baik dari Presiden Joko Widodo. Mari kita simak video singkat dari kami, jangan di skip. Mungkin siapa lagi yang berada di pihak Jokowi, kita persilakan saja memberikan pembela. Lakukan pembelaan, karena itu hak demokrasi, hak politik. Tapi perbincangan itu harus berhenti dalam tuntutan keadilan publik, keadilan rakyat, karena kita bernegara. Maka saya kira forum seperti ya, jadi kalau Abang bilang membangun dinasti politik, makanya saya tadi cukup tersanjung ya apabila Abang nanti katanya mau bawa bukti-bukti. Tolong yakinkan kami rakyat Indonesia, bukti-buktinya ini apa? Apa yang dilanggar Presiden Jokowi? Kalau ada, saya akan ikut Abang. Ya, jadi tapi Bang, saya pikir cukup kita memberikan pendidikan politik yang menurut saya nih kurang baik buat bangsa kita. Karena selama ini kami atau siapapun di Republik ini, baik kemarin 01 dan 03 mengajukan di MK, di pengadilan manapun, belum ada bukti-bukti yang kuat mengatakan bahwa Pak Jokowi membangun dinasti politik ataupun melakukan abuse of power. Nah, saya cerita sedikit Bang. Saya cerita ini berdasarkan fakta dan sejarah, bukan berdasarkan mimpi. Bahwa Mas Gibran itu adalah pilihan terakhir untuk dicalonkan menjadi wapres. Harus kita tahu tadi, Abang juga bilang bahwa kalau bisa Bang Bobi dan Mas Kaisang itu cukup sudah. Bang, mereka itu anak-anak bangsa, sama seperti kita yang mempunyai hak dipilih dan memilih sesuai undang-undang dasar negara kita. Itu hak asasi manusia. Gitu loh. Saya pun apabila Pak Jokowi membangun dinasti, beliau memilih salah satu anaknya jadi menteri, saya akan di barisan Abang juga, akan memprotes itu. Tapi Bang Bobi dan Mas Gibran itu dipilih oleh rakyat Indonesia, bukan rakyat Abang. Ya. Jadi mayoritas memilih. Dan saya sebagai wakil ketua TKN juga, kami kerja keras. Pemilu kemarin ya, itu saksi 01, 02, 03.
masing-masing saksi ada RT, RW, ada KPPS, ada KPUD, ada Pak Lurah, ada camat, polisi dan segala macam. Kalau mau curang itu Bang, itu di TPS. Ya, makanya kemarin kekonyolan 01 dan 03 kenapa kalah? Karena mereka tidak ambil bukti dari TPS. Itu aja intinya. Ini saya kasih pembelajaran sedikit. Ya. Jadi biar abang yang selama ini bermimpi, come on, bangunlah Bang dari tidur. Ya. Bangsa ini nggak bisa. Bangsa ini akan maju ke depannya. Ya. Jadi saya bilang tadi cerita sedikit bahwa Mas Gibran ini waktu itu sebelum ditetapkan jadi mengajukan, itu sekitar hampir setahun lebih Bang kalau nggak salah, teman-teman itu sudah mengajukan ya kan untuk pembatalan usia yang di bawah 40 tahun, termasuk PSI ya kalau nggak salah, termasuk Almas, terus ada wali kota Bukit Tinggi, terus ada lagi wakil Bupati Lampung Selatan, ada lagi Bang Emil Dardak. Jadi ada 21 pihak. Ini fakta, ini sejarah. Saya ajarkan ke abang nih. Ya. Biar abang sadarlah, jangan apa ya, insomnia jangan, pokoknya abang sadarlah ya. Intinya bahwa Bang, bangunlah dari tidur, mari kita song-song, bangsa ini harus diberikan rasa optimisme. 21 pihak sebelum Gibran itu diajukan menjadi Wapres. Kami ya relawan Jokowi waktu itu akan mendukung Mas Gibran itu untuk Gubernur Jawa Tengah. Yang akan kami dukung itu adalah Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Makanya waktu itu kami pernah membuat namanya Nusantara Bersatu yang Pak Jokowi mengatakan ada rambut putih dan dahi berkerut. Ya. Dan itu kami diprotes oleh PDIP Perjuangan. Karena apa? Karena waktu itu kita nggak mendukung Puan Maharani. Karena yang kita dukung ada Mas Ganjar. Tapi memang suratan tangan takdir Mas Ganjar bukan jadi presiden. Ya. Karena waktu itu beliau menolak U21. Dan ini sangat melukai hati kami, pecinta sepak bola. Saya umur 9 tahun sudah mendirikan klub sepak bola namanya Tornado di kampung saya di NTT. Ya, jadi ketika itu kami semua kecewa termasuk Pak Jokowi. Ya. Karena apa? Karena U21 ini sudah ditetapkan oleh DPR, anggarannya ada hampir sekian triliun, sudah bangun stadion, sudah teman-teman UMKM bikin jersey, ya. Bagaimana sakit hatinya ibu-ibu sama anak-anak kecil ini yang sekolah bola, dia pingin suatu saat dia bertanding di luar negeri, gabung di Manchester United atau di Liverpool dan sebagainya. Ini hancur hanya gara-gara seorang Ganjar. Ketika Ganjar itu Bang, itu bukan hanya menghancurkan dunia sepak bola, dunia olahraga, dunia pariwisata, termasuk dunia investasi. Dan ini sangat membahayakan. Seorang gubernur subordinasi dari presiden. Ya namanya petugas partai atau jongos partai, ya itulah begitu. Makanya kami semua nggak mau Mas Ganjar. Nah ketika Bu Mega mendukung Pak Mahfud jadi Wapres, pilihannya ya kebetulan di MK ada pengajuan gugatan usia 40 tahun itu. Jadi 21 orang sudah setahun lalu Bang. Ya. Karena nggak ada pilihan lagi ya kan, dan kita lihat Mas Gibran bisa. Makanya lah diajukanlah Mas Gibran. Ini fakta sejarah yang akurat dan buktinya kita semua tahu. Hanya kita lupa. Karena apa? Karena ada pengamat-pengamat seperti abang ini yang memberikan mimpi atau memberikan fiksi-fiksi yang sangat ngawur gitu loh. Dan sangat membahayakan buat republik ini. Bagaimana tadi saya satu lagi abang bilang mau mengagalkan pelantikan Pak Prabowo. Dari mana judulnya Bang? Fakta apa yang abang bisa berikan kepada kami?
Saya wakil ketua TKN. Ya. Saya berani bicara karena apa? Sudah diputuskan 17 Agustus peringatan 17 Agustus di IKN. Itu mudah-mudahan tidak akan batal. Ya, sebentar. Saya selesai dulu baru Abang bicara. Ya, Bang ya. Terus yang kedua, pelantikan tetap di Jakarta karena apa? MPR-nya ada di Jakarta. Gitu loh. Jadi tidak ada hal-hal yang Abang bilang tadi, kami tidak punya satu fakta atau bukti bahwa Presiden Jokowi akan menggagalkan pelantikan Pak Prabowo. Itu sama sekali nggak benar. Nggak ada dasar bukti sama sekali yang menguatkan untuk itu. Jadi kembali lagi, Bang, boleh Abang bicara, tapi rakyat juga tidak bodoh. Gitu. Saya mau lihat, Abang dari dulu, ya kan, ingin maksulkan Pak Jokowi. Berhasil nggak? Nah itu pertanyaannya. Nanti Abang jawab. Ya, berhasil nggak Abang memasukkan Pak Jokowi? Nah, pertama saya Ya itu video singkat dari penjelasan dari Ketua Solidaritas Merah Putih. Sebenarnya benar. Kalau kita mau melihat kepuasan masyarakat itu tidak hanya mengambil sampel 1 atau 2 atau 3 orang. Kita perlu turun ke bawah, kita perlu belusukan. Setiap daerah, setiap desa, terus setiap provinsi. Ya. Seperti kemarin yang sudah dicontohkan oleh Bapak tadi bahwa kecurangan-kecurangan itu bisa diambil ketika di TPS. Sejauh ini yang kemarin di Pilpres kemarin 01 dan 03 ini hanya mengklaim saja tidak pernah turun. Padahal faktanya di bawah ya memang tidak ada kecurangan-kecurangan itu. Begitu. Jadi kalau mau tahu tentang kepuasan publik seperti apa tanggapan terhadap Presiden Joko Widodo, itu kita juga perlu belusukan dong, tidak langsung mengklaim sana sini. Artinya kita harus memang sudahi narasi-narasi yang mengatakan bahwa Jokowi tidak pernah memikirkan rakyat, tidak pernah memikirkan negara, hanya memikirkan keluarganya sendiri, yang penting keluarganya enak. Ayolah sudahi dengan narasi-narasi ini. Kita harus melek terhadap Indonesia di masa yang akan datang. Kebaikan Jokowi selama ini seperti apa COVID pada waktu itu 2019, 2020. Jokowi mewanti-wanti untuk selalu tolong jangan ada rakyat yang menderita. Semua bantuan bansos dan semuanya itu dikeluarkan oleh negara. Meskipun anggarannya juga melambung tinggi, tapi minimal Jokowi sudah melakukan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Ya, kita doakan saja semoga Pak Prabowo juga bisa melanjutkan program-program Pak Jokowi yang baik dan tidak menjalankan program Pak Jokowi yang tidak baik. Ya, kita lihat dulu bagaimana cara Pak Prabowo memimpin Indonesia. Ya, kalaupun ada yang merugikan rakyat lebih dari 50% lah kiranya. Ya kita perlu untuk kritiki itu. Tapi kalau misalkan itu bermanfaat untuk rakyat Indonesia, ya ayolah kita sama-sama mendukung demi kesuksesan menuju Indonesia Emas 2045. Itu dari saya. Sampaikan bahwa hari ini Indonesia tetap akan melaju ke depan, tidak ada yang bisa menghentikan itu. Salam dari saya, kalau Indonesia jatuh 1 kali maka akan bisa bangkit 1000 kali. Dari saya, salam perdamaian dan jangan lupa untuk di like video ini, di subscribe channel ini,
lalu tulis komentar kalian. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.